Krisis pangan global kini berada di ambang kehancuran. Benua Afrika menjadi salah satu wilayah paling terdampak, di mana kekeringan panjang, konflik berkepanjangan, dan ketergantungan terhadap impor dari negara barat membuat distribusi pangan lumpuh total. Negara-negara maju yang biasanya menjadi penyokong kebutuhan pangan kini justru sibuk menyelamatkan stok dalam negeri mereka. Dalam situasi yang semakin mencekam ini, perhatian dunia pun tertuju ke satu negara di Asia Tenggara, Indonesia, yang kini dinilai sebagai harapan terakhir dunia dalam menghadapi bencana kelaparan global. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Indonesia yang dulu kerap dicemooh karena masih bergantung pada impor, kini menjelma menjadi kekuatan pangan baru dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negeri ini mampu mencapai swasembada beras, memperluas produksi jagung, kedelai, dan komoditas penting lainnya. Strategi agresif yang ditempuh pemerintah dalam mengoptimalkan sektor pertanian mulai menampakkan hasil yang mengagumkan. Tak heran jika kini dunia, termasuk Afrika, mulai memusatkan perhatian dan harapan pada Indonesia sebagai negara yang sanggup memberikan solusi nyata di tengah kekacauan global. Negara-negara Afrika satu persatu mulai menghubungi Jakarta. Mereka mengirim surat resmi, melakukan pembicaraan bilateral, bahkan beberapa kepala negara Afrika langsung menjalin komunikasi pribadi dengan Presiden Prabowo. Tujuannya jelas, meminta bantuan pangan dari Indonesia. Hal ini menjadi sejarah baru, karena sebelumnya benua Afrika lebih sering berharap bantuan dari Barat. Kini mereka beralih, menyandarkan nasib pada Indonesia yang justru memiliki pendekatan lebih manusiawi dan berkelanjutan. Indonesia tak tinggal diam. Pemerintah menanggapi permintaan ini dengan serius dan segera menyiapkan skema bantuan yang terukur dan bertanggung jawab. Prabowo menekankan bahwa setiap bantuan harus tetap berpijak pada prinsip kedaulatan pangan nasional. Indonesia bukan lagi negara yang bisa ditekan oleh kepentingan global. Kini, segala bentuk kerja sama dilakukan atas dasar kesetaraan dan kepentingan bersama. Sikap tegas ini justru menuai penghormatan besar dari Afrika. Mereka melihat Indonesia bukan hanya sebagai pemasok, tetapi juga sebagai mitra strategis. Beberapa negara menyebut Indonesia sebagai penyelamat dunia ketiga. Di saat negara-negara kaya menutup mata, Indonesia datang membawa harapan. Ini menjadi momen bersejarah yang akan dicatat dalam perjalanan diplomasi global modern. Bantuan pangan mulai disiapkan. Beras, jagung, dan minyak goreng dalam jumlah besar dikemas dan diberangkatkan melalui jalur laut dari pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia. Dalam beberapa pekan ke depan, gelombang ekspor bantuan ini akan mencapai berbagai titik krisis di Afrika. Indonesia bergerak cepat, bukan karena tekanan, tapi karena kepedulian. Yang mengejutkan, Afrika tak hanya meminta bahan pangan. Mereka juga meminta alih teknologi pertanian dari Indonesia. Negara-negara seperti Nigeria, Ethiopia, dan Kenya melihat bahwa kesuksesan pertanian Indonesia bisa menjadi model bagi mereka. Pemerintah Indonesia pun merespons positif, dengan menyiapkan program pelatihan, pertukaran tenaga ahli, hingga investasi sektor agribisnis di tanah Afrika. Kehadiran Indonesia di Afrika bukan sekadar soal beras atau bantuan kemanusiaan. Ini adalah gebrakan strategis yang memperkuat posisi Indonesia di peta geopolitik dunia. Dengan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara-negara besar, Indonesia menciptakan poros baru, poros negara berkembang yang saling memuatkan tanpa tekanan. Presiden Prabowo langsung mengerahkan tim lintas kementerian untuk menangani misi ini. Tim tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan. Misi mereka bukan hanya menyelamatkan Afrika dari bencana kelaparan, tapi juga membangun reputasi Indonesia sebagai pemimpin global baru dalam sektor pangan. Di media internasional, nama Indonesia mendadak naik daun. Tajuk berita di Afrika menulis,
Indonesia penyelamat dunia ketiga, beras dari Asia, harapan Afrika, dan berbagai pujian lainnya. Publik dunia mulai memahami bahwa dalam dunia yang sedang terpecah, masih ada negara yang mampu tampil sebagai penyeimbang dan penyelamat. Di dalam negeri, semangat rakyat membuncah. Para petani merasa lebih dihargai dari sebelumnya. Mereka menyadari bahwa hasil panen mereka kini bukan hanya menyelamatkan keluarga sendiri, tapi juga memberi hidup kepada orang lain di belahan dunia yang jauh. Ini menjadi titik balik kebanggaan nasional di sektor pertanian. Namun langkah ini tentu menimbulkan kegelisahan di negara-negara besar. Beberapa pihak berusaha mempengaruhi opini bahwa Indonesia seharusnya fokus pada kebutuhan domestik. Tapi Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa Indonesia sudah cukup kuat untuk berbagi. Justru dengan membantu negara lain, Indonesia memperkuat posisi tawarnya di dunia. Dunia kini berada dalam peralihan. Kekuatan lama mulai pudar, dan kekuatan baru mulai muncul. Indonesia, lewat tangan Prabowo dan keteguhan para petaninya, berhasil menembus dominasi global dan menegaskan diri sebagai pemain utama dalam sektor pangan. Bantuan kepada Afrika bukan sekadar transaksi, melainkan bentuk nyata dari solidaritas global yang tulus. Indonesia tidak mengejar keuntungan semata, tapi berupaya menjaga keberlangsungan hidup umat manusia di tengah ancaman krisis global. Dunia akan mengenang langkah ini sebagai momentum kebangkitan Indonesia. Ketika yang lain sibuk menghitung untung rugi, Indonesia memilih hadir untuk mereka yang membutuhkan. Inilah wajah baru Indonesia, kuat, berdaulat, dan peduli pada dunia. Langkah besar Indonesia ini juga memberikan efek domino terhadap citra negara berkembang lainnya. Banyak negara di kawasan Asia Selatan, Amerika Latin, bahkan Pasifik Selatan mulai membuka komunikasi dengan Indonesia, berharap bisa menjadi bagian dari jejaring kerja sama pangan yang baru dan lebih adil. Kepercayaan terhadap Indonesia meningkat pesat karena pendekatannya yang tidak eksploitatif, tapi justru membangun dari bawah bersama mitra negara lain. Sementara itu, sejumlah pengamat internasional mulai menilai bahwa abad ke-21 bukan lagi didominasi oleh negara-negara barat saja. Indonesia muncul sebagai contoh nyata bahwa kekuatan global baru bisa lahir dari negara-negara yang sebelumnya dianggap pinggiran. Prabowo, dengan gaya diplomasi yang tegas namun bersahabat, berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga bermoral secara geopolitik. Lembaga-lembaga internasional seperti FAO dan WFP bahkan mulai menyusun laporan khusus tentang peran Indonesia dalam menstabilkan harga pangan global. Dalam laporan awal mereka, Indonesia disebut sebagai Center of Stability di tengah krisis yang memporak-porandakan banyak wilayah dunia. Ini merupakan pengakuan global yang jarang diberikan pada negara berkembang, dan menjadi bukti betapa krusialnya peran Indonesia saat ini. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa negara Afrika bahkan mulai mengusulkan kerjasama jangka panjang yang tak hanya melibatkan bahan pangan, tapi juga pertahanan, teknologi, hingga pendidikan. Ini menunjukkan bahwa langkah awal Indonesia dalam membantu bukan hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga membuka jalan menuju kemitraan strategis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Kini, dunia tak lagi memandang sebelah mata pada Indonesia. Di tengah gejolak krisis pangan global yang mengguncang Afrika, Asia, dan sebagian Eropa, Indonesia justru tampil sebagai jangkar stabilitas. Langkah Prabowo Subianto yang tegas menolak dikendalikan negara asing, namun terbuka untuk membantu dengan prinsip saling menghormati, menjadikan Indonesia bukan hanya solusi sementara, melainkan harapan jangka panjang. Dunia mulai sadar bahwa kekuatan sejati bukan sekadar soal teknologi atau senjata, melainkan soal keberanian memimpin dengan hati dan kepedulian pada sesama umat manusia. Kedepan, tantangan tentu tidak akan hilang. Namun dengan reputasi baru yang sedang dibangun, Indonesia memiliki pijakan kuat untuk terus memainkan peran strategis di panggung global.
Apa yang dimulai dari sebuah niat untuk membantu kini berubah menjadi fondasi pengaruh geopolitik yang langka dan dihormati. Dunia menoleh ke Jakarta, bukan hanya untuk bantuan logistik, tapi untuk bimbingan moral dan arah masa depan. Indonesia telah membuktikan bahwa di tengah dunia yang penuh ketimpangan, ada satu negara yang tetap bisa berdiri dengan prinsip, membantu tanpa menjajah, menolong tanpa menghina.